Kisah ini terjadi di Kalimantan di tahun 1986. Pasangan muda Yanto dan Ani yang tinggal di daerah Kalimantan sebagai pendatang karena suami Ani bekerja sebagai tentara dan ditugaskan di daerah Kalimantan. Dan mereka asli orang Jawa. Mereka tinggal di sana sudah 2 tahun lamanya. Mereka mengontrak rumah yang sederhana. Mereka menikah belum dikarunia anak, jadi mereka seperti sepasang orang pacaran dan terlihat selalu romantis setiap hari. Yanto yang bertugas kadang-kadang pulang larut malam, kadang juga tidak pulang sampai 2 hari, membuat Ani merasa kesepian, ditambah tetangga yang begitu individu di tempat mereka tinggal. Berjalannya waktu, tak terasa pernikahan mereka berjalan 4 tahun. Dan mulailah masalah datang mencoba mereka. Yanto yang seorang tentara mempunyai gestur badan tegap, bagus dan berwajah tampan. Terkadang saat tugas disukai oleh wanita-wanita pribumi di daerah Kalimantan itu. Wajar, siapa sih yang gak tertarik? Suatu hari Yanto pulang larut malam dan sampai di rumah sekitar jam 11 malam. Dia bilang ke istrinya kalau ada tugas dadakan dari komandannya. Ani tentu saja percaya pada suaminya itu. Hal itu tersebut hampir saja setiap hari terjadi dengan alasan yang berbeda-beda tentunya. Tapi pada malam itu Ani sempat mencium bau parfum wanita yang aromanya begitu lembut di baju suaminya. Tentu saja Ani menaruh curiga pada suaminya itu, tapi Yanto mengelak dan berkata kalau dia mencoba parfum temannya tadi sewaktu di kantor dinas. Ani hanya menyimpan unek-uneknya dalam hati. Toh suaminya selalu memberi alasan yang selalu masuk akal baginya. Suatu hari Ani merasakan hatinya seperti tak tenang, tapi dia tak paham rasa apa itu. Dia berpikir mungkin keluarganya di Jawa sedang sakit atau apa. Dan Ani menelpon keluarganya di Jawa dan menanyakan kabar mereka. Dan keluarga Ani baik-baik saja tentunya. Lega hati Ani waktu itu, tapi perasaan dia yang masih belum tenang karena ada seperti sesuatu yang mengganjal di hati dan pikirannya. Tapi entah apa, dia pun tak mendapatkan jawabannya. Hingga suatu malam ketika Yanto pulang dari tugasnya dan tertidur lelap, Ani hendak menggantung baju dinas suaminya. Akan tetapi tak sengaja dia menyenggol bagian saku celana suaminya dan kerasa seperti ada kertas di dalamnya. Dengan melirik ke arah suaminya yang tidur pulas, Ani merogoh saku celana suaminya itu dan menemukan sepucuk surat yang Ani baca seketika membuat darah Ani panas mendidih dan dadanya berdegup kencang. Isi surat itu menyatakan isi perasaan seorang wanita kepada suaminya, yaitu Yanto. Setelah membacanya, Ani mengembalikan surat itu ke saku suaminya dan pura-pura tidak tahu masalah itu. Sambil tidur, dia memandang suaminya dan dalam hatinya berkata, "Kamu tega mas, sudah berselingkuh." Ternyata, dan itulah jawabannya dari perasaan yang membuat dia tak nyaman. Esoknya Ani berlagak seolah-olah tak terjadi apa-apa, dan Ani berinisiatif buat mengintai suaminya dan mencari tahu kebenaran dari isi surat itu. Besok pagi setelah Yanto berangkat kerja, Ani diam-diam membuntutinya. Alangkah terkejutnya Ani, suaminya hari itu tidak sedang dinas, tapi malah pergi ke suatu tempat dan terlihat sedang menunggu seseorang di pinggir jalan. Dan ternyata suaminya itu menunggu seorang wanita muda dan mereka berkuncingan pergi, dan Ani tetap mengikuti kemana suami dan wanita itu pergi. Ternyata mereka pergi ke pantai dan menyewa penginapan di sana. Semakin seperti dibakar api lah si Ani ini geram. Marah semua menjadi satu, tapi dia tak berani melabrak suaminya itu karena Ani sadar dia hanya bergantung hidup pada suaminya saja. Pulanglah Ani dan menangislah sejadi-jadinya. Setibanya di rumah, kebetulan ada tetangganya seorang janda mendengar suara tangis Ani dan mendatanginya. Diketok pintu rumah Ani dan Ani membukanya. Dia bertanya pada Ani, "Ada apa, Dek Ani? Kok menangis seperti itu?" Ceritalah Ani kepada Mbak. "Ceritalah Dek, siapa tahu Mbak bisa bantu." "Jika kamu nggak mau cerita, Mbak juga nggak maksa Dek." Begitu tutur kata tetangga tersebut. Dengan sesungguhkan Ani menceritakan apa yang sudah terjadi dan apa yang dia lihat tadi siang. Kaget dan heran,
Tetangga Ani itu, sebut saja namanya Dewi. Dengan sigap dewasa, Dewi memberikan nasihat kepada Ani karena rumah tangga itu pasti ada cobaan. Jadi sabarlah dek. Setelah itu Ani agak tenang dan Dewi pun pulang ke rumahnya. Sejak saat itu Dewi dan Ani semakin akrab. Tak segan-segan Ani menceritakan perihal apa saja yang terjadi pada keluarganya hingga kelakuannya suaminya Ani, si Yanto. Semakin lama semakin lupa daratan, kadang jarang pulang dengan alasan dapat tugas luar kota selama 1 minggu. Hingga suatu hari Dewi memberi rahasia kepada Ani. Dia pernah memakai pelet kepada suaminya dulu agar setia dan patuh kepadanya sampai suaminya meninggal dunia. Penasaran, pasti Ani bertanya pada Dewi, "Pelet apa mbak?" Dewi menjawab, "Pelet darah haid." Ani kaget. "Hah? Pelet darah haid mbak?" "Iya," jawab Dewi. "Caranya gimana mbak?" Dan Dewi menjelaskan pada Ani, "Begini deh Ani, ketika kamu haid, kamu peras darah dari pembalutmu itu, lalu kamu campur pada kopi suamimu itu, biarkan dia meminumnya, dan nanti sebelum kamu mencampurinya, Mbak akan mengajarkan mantranya. Mbak jamin, suamimu bakal menurut dan cinta mati kepadamu." Dengan bahagia Ani menyetujui dan mau melakukan agar si suaminya kembali kepadanya. Setelah Yanto kembali dari tugasnya malam itu, sampai di rumah seperti biasa, dia tidur dan mengendahkan istrinya Ani. Sampai pagi hari tiba, Ani membuatkan sarapan Yanto dan menyuguhi kopi kepadanya. Tentu saja sudah diberi sesuatu yang diajarkan oleh Dewi tetangganya itu. Tanpa curiga Yanto meminumnya hingga habis, dan hal itu Ani lakukan selama 1 minggu, bahkan setiap hari. Dan benar saja perubahan yang Ani lihat pada suaminya yang dulu cuek, suka pulang larut malam, sekarang lebih romantis kepadanya, seperti kemanten baru saja, dan gak pernah pulang telat kembali. Ani bahagia sekali karena apa yang dia lakukan ternyata membawa perubahan kelakuan si suami yang menjauhi wanita selingkuhannya itu. Apapun yang Ani katakan pada suaminya, Yanto selalu menurutinya dan tak pernah sedikit pun menolak apa yang Ani pinta dan maui. Tahun demi tahun berlalu, tak terasa sudah 5 tahun berlalu, tapi mereka kehidupannya sama seperti itu saja, masih belum dikaruniai keturunan. Sehingga suatu hari Ani jatuh sakit, entah sakit apa. Tubuh Ani mengeluarkan semacam bisul dan mengeluarkan cairan nanah campur darah yang berbau amis dan busuk. Yanto sudah membawa Ani berobat ke dokter hingga rawat inap, bahkan sampai ke orang pintar sekalipun, tapi tak ada perubahan apa-apa pada Ani. Malah semakin memburuk karena sekujur tubuh Ani mulai membusuk dan bau. Yanto sudah nggak tahan akan baunya, tapi karena efek dari pelet yang Ani berikan selama bertahun-tahun itu membuat Yanto setia merawat Ani. Istrinya yang sudah tak berdaya melinang air mata Ani dan teringat semua kelakuan dia kepada suaminya itu, dan merasa apa yang terjadi padanya adalah sebuah karma. Dia menyesal, tapi semua sudah terlanjur terjadi. Sehingga 3 bulan Ani sakit, dia pun meninggal dunia. Dimakamkanlah dia di area pemakaman di kampung tersebut. Hati Yanto sedih menangisi kematian istri tercintanya dan mengabari semua hal itu kepada keluarganya, bahkan keluarga Ani. Karena berhubung jarak yang jauh, mereka tidak bisa hadir di pemakaman Ani. Suatu malam, sayup-sayup Yanto mendengar seorang menangis di depan rumahnya. Jam menunjukkan jam 2 pagi hari. Dia melihat dari arah jendela, tidak ada seorang pun di sana. Yanto melanjutkan tidurnya kembali, dan lagi-lagi dia mendengar suara wanita menangis. Teror itu terjadi berhari-hari setiap malam, hingga suatu malam dia bermimpi didatangi oleh Ani istrinya. Dengan berpenampilan seram, wajahnya rusak, tubuhnya keluar belatung dan di mulutnya menggigit celana dalam berlumuran darah. Ani berucap lirih, "Mas Yanto, maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku mas." Dengan terbata-bata Yanto menjawab, "Ani, apa yang kau lakukan? Kenapa kamu begini? Apa yang terjadi padamu Ani?" Sambil menangis Ani menjawab, "Aku tersiksa mas, atas semua dosa yang kau perbuat padamu sewaktu aku hidup." "Maksudmu apaan?" kata Yanto. "Mas Yanto,
Ketahuilah, selama ini aku memberimu darah haidku yang aku campur ke dalam kopimu. Aku melakukannya karena aku sakit hati atas perselingkuhanmu, Mas. Aku nggak mau kehilangan kamu, Mas. Sok bukan main, Yanto, dan menangis atas apa yang dia dengar, dan Yanto terbangun dengan derayan air mata. Mimpi itu seperti nyata, bahkan seperti bukan mimpi. Yanto istighfar berkali-kali, dan esoknya Yanto pergi ke rumah seorang kiai dan meminta pendapat akan mimpinya itu. Pak Kiai menerawang ke diri Yanto dan membenarkan atas apa yang terjadi, dan menyarankan agar Yanto diruqyah agar keluar semua darah haid yang menjadi media pelet bertahun-tahun itu. Dan dilakukanlah ruqyah, dan Yanto mengeluarkan darah kental berbau busuk dari mulutnya, dan Yanto merasakan dirinya seperti sadar kembali dan merasa kembali seperti dirinya lagi. Dan Pak Kiai menyarankan memaafkan semua perbuatan istrinya itu dan mendoakannya. Setelah itu pulanglah Yanto ke rumah, dan di depan rumah berdiri Mbak Dewi, tetangganya itu, dan meminta waktu Yanto untuk berbincang-bincang. Dia meminta maaf karena dialah Ani menjadi seperti itu. Dialah yang menyarankan akan pelet darah haid itu. Kasihan melihat Ani menderita sakit hati, tuturnya. Walau kaget dan marah, Yanto tetap bersikap ikhlas memaafkan atas semua yang terjadi, karena dia berpikir semua kesalahan itu awalnya hingga istrinya berani melakukan hal demikian padanya itu karena kelakuannya dia. Yanto menerima semua hal dengan lapang dada dan ikhlas atas segala hal terjadi. Dan setelah itu tak ada lagi suara-suara aneh, tangisan, bahkan mimpi buruk lagi.